guys, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Baiklah, untuk hari ini saya akan membahas tentang biografi dari seseorang yang sukses di usia senjanya, guys. Nah, saya akan memberikan ringkasan dari biografinya. Oke, tetap stay tune di sini. Jangan lupa tinggalkan jejak positif kalian seperti subscribe, like, dan komen. Let's start it. Sanders merupakan seseorang yang berdiri di balik suksesnya ayam goreng ternama Kentucky Fried Chicken, guys. Bahkan wajah beliau dijadikan ikon KFC, dan di berbagai sudut restoran terdapat juga foto-foto beliau dengan ciri khas laki-laki tua memakai kacamata dan memiliki jenggot. Tentu teman-teman pernah lihat. Siapa sih yang gak mengenal Kentucky Fried Chicken atau KFC? Secara makanan ini, ayam goreng ini sudah dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia, terutama di Indonesia nih, guys. Dan juga KFC ini menjadi pelopor waralaba yang meluas hingga ke pasar internasional. Dan pada tahun 1964, lebih dari 600 gerai waralaba menyebar luas di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Inggris, hingga Jamaika, guys. Kolonel Sanders sendiri memiliki nama lengkap Harlan Davis Sanders. Harlan ini lahir di bagian Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 9 September 1890. Sanders ini adalah anak tertua dari pasangan Wilbert David Sanders dan Margaret Ann Sanders. Dan profesi ayahnya Harlan Sanders adalah sebagai pekebun dan juga pekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dan ibu Harlan sendiri bekerja sebagai ibu rumah tangga yang dimana sehari-harinya menjaga Harlan kecil dan kedua adiknya, guys. Masa-masa sulit Harlan ini, guys, terjadi ketika ayahnya meninggal dunia. Jadi otomatis ibunya lah yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dan saat itu ibunya Harlan bekerja di pabrik penggalengan tomat gitu. Dan si Harlan ini sendiri yang bertugas menjaga kedua adiknya. Nah, karena memasak sudah menjadi tanggung jawabnya sehari-hari, dengan umur kurang dari 10 tahun Harlan bisa memasak dengan sangat baik. Dan untuk anak seusianya, Harlan sangat mahir dalam memasak berbagai menu masakan, memegang pisau atau alat-alat dapur lainnya. Dan ketika Harlan berusia 12 tahun, akhirnya ibunya menikah, guys. Lebih parahnya, Harlan ini tidak akur sama sekali dengan ayah tirinya karena katanya ayahnya ini sering memukulnya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap prestasinya di sekolah. 1 tahun kemudian, akhirnya Harlan memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan pergi meninggalkan rumahnya. Dan Harlan ini bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kadang bekerja di pabrik, kadang bekerja di pembuatan kereta kuda, dan bahkan dia bekerja perkebunan seperti yang dilakukan oleh ayahnya dulu. Perjalanan karir dari Harlan ini adalah bagian paling menarik untuk disimak dari biografi Colonel Sanders, guys. Di usia belasan, Harlan ini sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, guys. Setelah bekerja di serabutan, pabrik, kereta kuda, bahkan jadi kuli, akhirnya Harlan ini memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara pada tahun 1906. Dan saat itu usianya kurang lebih 16 tahun. Namun karirnya di militer hanya bertahan 1 tahun saja, guys. Dan setelah umurnya 17 tahun, akhirnya Harlan kembali bekerja serabutan lagi. Lalu di tahun-tahun berikutnya, Harlan Sanders ini bekerja di berbagai tempat dan juga sempat mendirikan berbagai macam usaha yang pada akhirnya tidak berjalan lama. Kemudian Harlan bekerja di perusahaan pembuatan rel kereta api dan sempat juga dia belajar ilmu hukum dan bekerja di kantor penyedia bantuan hukum. Lalu pada tahun 1920, Harlan Sanders mendirikan perusahaan kapal peri yang dimana usahanya ini dinilai cukup bagus, guys.
karena di dalam 2 tahun saja perusahaan kapal peri milik Herman Sanders ini dapat menghasilkan profit ratusan ribu dolar dan banyak dilirik oleh berbagai investor. Akhirnya sekitar tahun 1923, Herman Sanders memutuskan untuk menjual perusahaan kapal peri miliknya kepada investor. Dan hasil penjualan kapal perinya tersebut, Herman berencana untuk mendirikan perusahaan lampu di tahun 1923. Namun, perusahaan lampu ini gagal total di pertengahan tahun 1920-an, guys. Why? Kenapa bisa gagal total? Karena ada perusahaan listrik lain yang lebih mendominasi pasar dan memiliki teknologi baru, guys. Setelah sekian kali mengalami kegagalan, akhirnya Pak Sanders pindah dari Indiana ke Kentucky, guys. Dan di Kentucky sana, Pak Sanders ini tuh belum nyerah loh. Beliau mencoba untuk membangun usaha pom bensin. Tapi usaha ini juga gagal, dikarenakan saat itu Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi yang parah yang saat itu dikenal dengan The Great Depression. Setelah The Great Depression berlalu, akhirnya Herman Sanders mencoba peruntungan lagi nih, guys, dengan mengubah usaha pom bensinnya menjadi restoran. Dengan kemampuan memasaknya yang sangat baik, akhirnya Herman Sanders menciptakan berbagai menu makanan seperti ayam goreng hingga steak. Dan usaha restorannya ini dinilai cukup bagus dan bertahan belasan tahun. Karena restoran tersebut cukup dikenal di wilayah Kentucky, akhirnya Herman Sanders ini dikenal oleh banyak orang di sana. Sehingga Herman Sanders ini diberi julukan Kolonel Sanders, meski faktanya ia tak pernah mendapatkan julukan tersebut di saat berkarir di militer. Pada tahun 1950, tepatnya saat Herman Sanders menginjak usia 60 tahun, Herman merasa peruntungannya di bidang restoran menurun nih, guys. Jumlah pelanggannya tidak pernah meningkat dan Pak Herman ini merasa menu-menunya itu-itu aja gitu. Ia merasa bosan dan akhirnya ia memutuskan untuk melakukan revolusi dengan menutup sementara restoran tersebut. Dan bahkan Herman Sanders menjual restorannya tersebut untuk melakukan hal baru, guys, yang sudah direncanakannya. Herman menyadari jika selama ini pelanggannya itu menyukai ayam gorengnya. Dan akhirnya Herman ini mengembangkan resep ayam gorengnya ini, guys, dan menjadikannya usaha. Dengan modal yang dimiliki, akhirnya Herman menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengembangkan dan menguji coba resep ayam goreng yang akan ia buat. Ia juga menjual kepada orang-orang dengan konsep door to door dan juga mencoba membuka warung-warung kecil di pinggir jalan, guys. Karena ayam goreng milik Herman ini memang enak, alhasil usaha kecil ini membuahkan hasil, guys. Tahun 1952, akhirnya Herman Sanders membuka restoran khusus ayam goreng yang ia beri nama Kentucky Fried Chicken atau KFC. Restoran ini menyajikan ayam goreng khas Kolonel Sanders dengan 11 bumbu rahasia dan dimasak dengan pressure cooker yang tadinya kalau masak ayam biasa itu kan 30 menit, tapi menggunakan pressure cooker ini makanan ayam gorengnya tersebut tersaji dalam waktu 9 menit. Jadi pelanggannya tidak capek nunggu nih, guys. Restoran inilah yang akhirnya berkembang pesat dan menjadi salah satu franchise fast food terbesar di dunia. Kolonel Sanders dan KFC-nya akhirnya bisa berhasil dan sukses. Saat keberhasilan sudah di tangannya, Kolonel Sanders sudah tidak muda lagi, guys. Umurnya saat itu menginjak kisaran 70 tahun. Herman Sanders menikah dengan wanita yang bernama Josephine King pada tahun 1909, guys.
dan mereka dikaruniai 3 orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, tapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama dikarenakan Josephine King meninggalkan Colonel Sanders karena saat itu Colonel Sanders menerima berbagai macam pemecatan saat itu kan, di saat dia jatuh bangun dalam pekerjaan dan usahanya. Akhirnya Josephine pergi meninggalkan dan finally Colonel Sanders menikahi sekretarisnya yang bernama Claudia Ledington. Suksesan KFC di usianya yang sudah senja membuat Colonel Sanders sudah terbiasa bekerja di masa tuanya, guys. Di usianya yang sudah kepala 8, Colonel Sanders masih aktif bekerja, padahal hartanya itu sudah tidak bisa kita hitung ya jumlahnya. Sanders masih senang mengunjungi cabang-cabang KFC di negara-negara bagian guna untuk memberi motivasi, inspirasi, atau hanya sekedar mempromosikan KFC-nya kepada orang-orang. Colonel Sanders wafat pada tanggal 16 Desember tahun 1980 di usianya yang ke-90 tahun, dan beliau dimakamkan di pemakaman Cave Hill di Louisville, Kentucky, guys. Innalillahi